Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji, bab tanggung jawab. Sebelumnya sudah kita bahas akhlak terpuji, yaitu tentang pemaaf. Sekarang kita ke tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab dan bagaimana bisa melaksanakan tanggung jawab, kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Jadi manusia itu tingkah lakunya sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, ini tingkah laku dan perbuatannya ini harus memiliki tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab ini diartikan sebagai suatu perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sadar akan kewajiban kita, itu namanya tanggung jawab. Ya. Kita sadar akan yang kita kerjakan, kita sadar bahwa yang kita lakukan itu ada resikonya, itu namanya tanggung jawab. Harus siap menerima resiko. Jadi tanggung jawab ini juga merupakan perwujudan dari sifat amanah. Ya. Sifat amanah itu kan sifat yang dapat dipercaya, ya. Sebagaimana dalam salah satu sifat Rasul, yaitu adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Sehingga tanggung jawab ini merupakan sifat yang kodrati dan sudah menjadi bagian hidup manusia. Maka setiap manusia ini dibebani sebuah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab adalah kewajiban. Nah, ini biasanya ini tanggung jawab ini dikaitkan dengan kewajiban. Maka tanggung jawab ini bisa juga diartikan kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan, ya. Kewajiban yang dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Nah, sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Nah, sebagai kewajiban tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah belajar. Maka dengan belajar kita selalu bertanggung jawab atas kewajiban kita. Jadi makna tanggung jawab ini sering dikaitkan dengan kewajiban. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajiban kita. Tanggung jawab karena sudah menjadi ciri-ciri manusia yang beradab, maka manusia harus bertanggung jawab atas akibat baik ataupun buruk dari perbuatannya. Maka dari itu kita harus biasa atau kita harus membiasakan tanggung jawab ini dengan cara berbagai macam cara berikut ini. Yang pertama, agar kita menjadi seorang yang bertanggung jawab, yang pertama adalah ingat kepada Allah, ya. Selalu ingat kepada Allah atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia, bahwa perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus ingat pada Allah bahwa kewajiban atau perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai besok di akhirat oleh Allah tanggung jawabnya. Ini harus selalu ingat pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah atau yang diberikan kepada manusia, ya. Manusia itu berat amanahnya. Diberi tanggung jawab yang berat. Maka kita harus sadar karena beratnya amanah inilah, ya, yang harus kita lakukan di dunia ini. Maka kita harus ingat untuk melaksanakan amanah itu dengan baik, sebaik-baiknya, ya.
Yang ketiga adalah menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Kalau kita punya kewajiban, kita tidak melakukannya, ada kewajiban kita tapi kita tidak mau melakukannya, maka kita harus sadar bahwa nanti ada akibat buruknya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita biar menjadi seorang yang bertanggung jawab. Nah, karena apa? Setiap kewajiban yang kita tinggalkan pasti ada resikonya. Baik ya, maka dari itu kita harus berani menanggung resiko tersebut. Itu namanya tanggung jawab ya. Nah, yang terakhir adalah berani mengakui kekurangan sendiri. Ya. Berani mengakui kekurangan sendiri karena kita merasa kurang, kita banyak salah, maka kita harus berani mengakuinya. Intinya itu berani menanggung resiko, itu namanya tanggung jawab. Yang kelima yaitu siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Nah ini ya, siap menerima resiko apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Kita tidak belajar, maka resiko kita tidak bisa. Kita tidak menjalankan sholat, maka resiko kita siap dikasih dosa oleh Allah, besok disiksa dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab. Maka kita kalau tidak mau melaksanakan kewajiban kita, maka kita harus siap menerima resiko. Itu namanya adalah tanggung jawab. Misalkan kita tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas dalam belajar, maka kita harus siap tidak menerima nilainya. Itu adalah tanggung jawab juga. Jadi semua perbuatan manusia, semua perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rohina. Nah, ini artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa setiap orang akan bertanggung jawab yang dilakukannya. Nah, ini harus berani kita menerima resiko apa yang telah kita lakukan. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan. Jadi hadis ini sahih, benar adanya. Jadi artinya begini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalian semua adalah pemimpin. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin, atas kepemimpinan kalian. Nah, jadi kalian semua adalah seorang pemimpin dan besok akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang penguasa juga adalah pemimpin dan besok juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami, rajul ya, suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Besok dimintai seorang suami itu keluarganya bagaimana, itu tanggung jawabnya adalah suami. Terus demikian juga istri. Istri juga pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Jadi istri adalah pemimpin rumah, di rumah itu pemimpinnya ya, di bawahnya suami, tapi dia memimpin rumah itu atas anak-anaknya. Jadi fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad bahwa
kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Ini sudah jelas ya. Besok apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus melaksanakan ini dengan tanggung jawab, dengan sebenar-benarnya. Contoh, beberapa contoh ini ya, tanggung jawab kita sebagai putra bangsa dan pelajar yang, dan ini pun sudah pernah mungkin sebagian sudah pernah dilakukan. Apa itu? Coba ingat. Ketika ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan alat permainannya, misalkan ya, setelah selesai kemudian diminta, ayo rapikan, kembalikan lagi alat permainan itu ke tempat-tempat semula. Nah, ini orang tuanya meminta seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Setelah kita bermain, maka kita rapikan kembali, kita tata kembali mainan itu. Itu adalah namanya tanggung jawab. Misalkan juga contoh lagi, ketika ada seorang teman kalian meminjam buku perpustakaan, nah setelah habis batas waktunya maka harus kita kembalikan. Atau ketika menggunakan buku perpus ada halaman-halaman yang sobek yang tidak kita sengaja tetapi itu sudah kita pinjam, maka kita harus menggantinya. Itu adalah beberapa contoh tanggung jawab yang harus kita lakukan. Maka dari itu ada beberapa manfaat atau hikmah dari perbuatan kita selama di dunia ini jika kita memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang pertama, manfaat dari tanggung jawab adalah dipercaya orang lain. Dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya kepada dirinya. Sebaliknya, semakin manusia itu lari dari tanggung jawab, maka orang lain tidak akan percaya kepada dirinya. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya. Dan semakin banyak yang percaya, maka semakin bermanfaat. Yang pertama dipercaya orang lain, yang kedua menjadi orang yang berguna. Dengan dipercaya orang lain, maka hidup kita menjadi berguna untuk sesama. Yang ketiga adalah memperoleh pahala dari Allah. Jadi ada 3 manfaat dari tanggung jawab ini, yaitu dipercaya orang lain, menjadi manusia yang berguna, dan mendapat pahala dari Allah. Itu adalah beberapa manfaat atau hikmah dari perbuatan kita apabila kita lakukan dengan tanggung jawab. Ya, demikian ya pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami, semoga dapat bermanfaat. Silahkan cari contoh-contoh yang lain, silahkan cari-cari referensi yang lain untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi tentang tanggung jawab ini. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.